Kesultanan Mempawah merupakan salah satu kesultanan yang memainkan peranan penting dalam sejarah Islam di Kalimantan Barat. Cikal bakal pemerintahan di wilayah Mempawah terdiri atas beberapa riwayat politik. Salah satunya adalah Kerajaan Bangkule Rajang, yang merupakan kerajaan orang-orang suku Dayak. Kerajaan ini didirikan oleh Enerumaga di sebuah tempat yang bernama Bahana. Selain itu, ada juga Kerajaan Sidiniang yang dipimpin oleh Patih Gumantar, sebuah pemerintahan yang telah berdiri sejak sekitar tahun 1380 Masehi di kawasan Pegunungan Sadaniang, di daerah Sangking, Mempawah Hulu. Karena letaknya, kerajaan ini lebih dikenal sebagai Kerajaan Sidiniang. Eksistensi Kerajaan Sidiniang berakhir akibat berbagai ancaman, termasuk serangan dari kerajaan suku Biaju pada sekitar tahun 1400 Masehi. Dalam pertempuran yang dikenal sebagai Perang Kayau-Mengayau, Patih Gumantar gugur, yang mengakibatkan keruntuhan kerajaan tersebut. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Patih Nyabang, meskipun pemerintahannya tidak berlangsung lama akibat perselisihan dengan Kerajaan Lara dari Sungai Raya, Sambas. Selepas kepemimpinan Patih Nyabang, jejak Kerajaan Sidiniang tidak banyak ditemukan dalam catatan sejarah. 200 tahun setelah runtuhnya Kerajaan Sidiniang, pada sekitar tahun 1610 Masehi, berdirilah pemerintahan baru di wilayah Mempawah. Seorang penguasa bernama Raja Kudung mendirikan pusat pemerintahannya di Pekana. Setelah Raja Kudung mangkat pada tahun 1680, pemerintahan dilanjutkan oleh Panembahan Senggaok, yang juga dikenal sebagai Senggau atau Sengkuok. Pada masa pemerintahannya, pusat kerajaan dipindahkan dari Pekana ke Senggaok, sebuah wilayah di hulu Sungai Mempawah. Wilayah kekuasaan Panembahan Senggaok hanya mencakup daerah hulu Mempawah, seperti Sadaniang, Toho, dan Mempawah Hulu, sementara wilayah hilir dan lepas pantai tetap berada dalam pengaruh Kerajaan Matan. Panembahan Senggaok menikahi Putri Cermin, putri Raja Kahar dari Kerajaan Batu Rizal Indragiri, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Utin Indrawati. Setelah menikah dengan Sultan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Matan Tanjung Pura, Utin Indrawati berganti nama dan memeluk Islam. Dari pernikahan ini, lahirlah Putri Kesumba, yang kemudian menikah dengan Opu Daeng Manambon. Perubahan besar terjadi ketika Opu Daeng Manambon, seorang bangsawan dari Kesultanan Melayu dan keturunan Kerajaan Lu di Bugis, datang ke Mempawah pada tahun 1737. Opu Daeng Manambon berasal dari Riau dan merupakan keturunan Kerajaan Lu yang dikenal dengan kekuatan angkatan lautnya. Perjalanannya ke Kalimantan diawali dengan ekspedisi militer dan politik Opu Daeng bersaudara, yang membantu berbagai kerajaan dalam perebutan kekuasaan. Salah satu keterlibatan mereka adalah dalam konflik Kerajaan Matan, ketika Sultan Muhammad Zainuddin terpaksa melarikan diri ke Banjar setelah dikalahkan oleh Pangeran Agung. Sultan Muhammad Zainuddin kemudian meminta bantuan kepada Sultan Banjar, yang mengirim kapal untuk memanggil Opu Daeng bersaudara dari Siantan. Setelah berbulan-bulan terkepung di sebuah masjid, Opu Daeng bersaudara berhasil membebaskan Sultan Zainuddin dan mengembalikannya ke Matan. Struktur pemerintahan mulai beradaptasi dengan sistem Kesultanan Melayu, dengan mengadopsi hukum Islam dalam sistem pemerintahan dan sosial. Perubahan ini semakin diperkuat pada masa pemerintahan Panembahan Adi Wijaya Kesuma, 1761-1787, ketika pusat pemerintahan resmi dipindahkan ke Istana Amantubillah. Mempawah kemudian terlibat dalam konflik dengan Kesultanan Sambas dan mengalami intervensi dari Belanda. Pada tahun 1787, pertempuran di Tradokan antara pasukan Mempawah dan Sambas berakhir dengan kekalahan Mempawah akibat intervensi kolonial. Kesultanan Pontianak, yang telah lebih dahulu menjalin hubungan dengan Belanda sejak 1779, memainkan peran penting dalam proses ini. Pontianak tidak hanya berperan sebagai sekutu strategis Belanda dalam mengkonsolidasikan kekuasaan kolonial di Kalimantan Barat, tetapi juga memperkuat dominasinya atas Mempawah dengan mendukung penunjukan Syarif Kasim sebagai panembahan baru. Belanda kemudian memaksakan perjanjian yang menyerahkan kekuasaan kepada Syarif Kasim,
yang semakin mengukuhkan ketergantungan Mempawah terhadap Pontianak dan kolonial Belanda. Perjanjian ini memperkuat kontrol Belanda atas perdagangan serta administrasi di wilayah tersebut, sekaligus menjadikan Kesultanan Pontianak sebagai penguasa dominan di Kalimantan Barat. Setelah peristiwa ini, Kesultanan Mempawah kehilangan sebagian besar pengaruhnya. Panembahan lama melarikan diri ke pedalaman, sementara Syarif Kasim yang diangkat oleh Belanda menjadi pemimpin baru. Dengan masuknya Belanda dalam sistem administrasi, Mempawah secara bertahap menjadi lebih tergantung pada kolonial, mengurangi kemandiriannya dalam urusan perdagangan dan pemerintahan. Pada dekade-dekade berikutnya, banyak pedagang dan penduduk Mempawah mulai bermigrasi ke Pontianak, yang berkembang menjadi pusat perdagangan utama di Kalimantan Barat. Hal ini mempercepat penurunan peran Mempawah sebagai pusat pemerintahan yang berpengaruh. Selain konflik dengan Belanda, Kesultanan Mempawah juga berselisih dengan Kesultanan Sambas mengenai kontrol atas daerah pertambangan emas di Montrado. Pada sekitar tahun 1760, Panembahan Mempawah mulai mengizinkan komunitas Tionghoa untuk menetap dan menambang emas di Sungai Doeri, wilayah yang berbatasan dengan Sambas. Namun, pada tahun 1772, muncul konflik dengan Kesultanan Sambas terkait klaim atas Montrado, yang berujung pada perang kecil dan kehancuran pemukiman Tionghoa di Selako. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, Kesultanan Pontianak semakin memperkuat pengaruhnya di wilayah Mempawah. Peran Pontianak dalam sejarah Mempawah tidak dapat diabaikan karena kesultanan ini memainkan peran strategis dalam dinamika politik Kalimantan Barat. Pontianak, yang dipimpin oleh keturunan Arab Bugis, menjalin hubungan erat dengan Belanda sejak 1779. Hubungan ini memberikan keuntungan bagi Pontianak untuk memperluas dominasinya atas kerajaan-kerajaan di sekitarnya, termasuk Mempawah. Dalam berbagai konflik yang melibatkan Mempawah, Kesultanan Pontianak seringkali berada di pihak Belanda, memperkuat dominasi kolonial atas wilayah tersebut serta memastikan bahwa pengaruh mereka tetap kuat di Kalimantan Barat. Pada tahun 1808, Syarif Kasim, yang telah diangkat oleh Belanda sebagai Panembahan Mempawah, kemudian juga menjadi Sultan Pontianak setelah kematian ayahnya. Hal ini memperlihatkan bagaimana Mempawah akhirnya masuk dalam orbit politik Pontianak, mengurangi perannya sebagai entitas yang independen.